Selamat hari Minggu teman-teman, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kita sekali lagi diberikan hari yang baru. Jangan melupakan Tuhan untuk mengawali kehidupan Anda, terutama di mana saya berada masih hari Minggu pagi. Jangan lupa beribadah bersama jemaat Tuhan, karena itu sendiri adalah perintah firman Tuhan. Jangan menjadi seperti orang yang dikatakan oleh firman Tuhan sendiri, yang justru dia mengaku sebagai orang yang bertuhan tetapi menjauhkan dari persekutuan ibadah bersama. Dan nikmatilah minggu ini juga. Minggu menjadi satu hari yang boleh menjadi kesaksian yang Tuhan berikan bagi orang Kristen, ya. Di Amerika, saudara, ada restoran yang namanya Chick-fil-A, ya. Chick-fil-A itu buka 6 hari, tutup 1 hari di hari Minggu. Karena apa? Karena memberikan kesempatan bagi yang bekerja untuk bergereja, dan restoran itu tidak sepi, tidak mati, justru lebih ramai daripada restoran lain yang buka di hari Minggu. Itu semua memerlukan iman dan ketaatan, saudara. Itu adalah pergumulan Anda dengan Tuhan sendiri. Apakah Anda akan menguduskan hari Minggu yang Tuhan berikan untuk bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan, atau yang lain? Itu terserah Anda sendiri, karena Tuhan sendiri yang memberkati saya, memberkati Anda, ya. Pendeta tidak bisa memberkati Anda, ya, bisa memintakan berkat Tuhan, tetapi hanya Tuhan yang memberkati. Saya mau membaca dari Lukas pasal 13, saudara, ayat 22 sampai dengan 30, demikian bunyinya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah itu telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan Tuhan akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, maka orang-orang yang minta dibukakan pintu itu berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, Tuan. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami, dan kami mendengarkan engkau." Tetapi Tuhan itu akan berkata kepada mereka, kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara, tentunya baik yang terdahulu maupun yang terakhir, semuanya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua bisa masuk ke dalam sorga melalui pintu sorga, ya. Pintu sorga itu sendiri telah dibukakan, dan yang memegang kunci pintu untuk masuk kerajaan sorga, seperti Anda bisa baca di dalam Alkitab, adalah Yesus, saudara, ya. Dan di
Masa Natal ini kita diingatkan Yesus itu saudara telah lahir, telah hidup di antara manusia, telah mati, dan telah dibangkitkan, agar setiap manusia yang percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, ya, dan mendapat jalan untuk bisa masuk pintu surga melalui imannya di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan kita yang sudah mengaku percaya, ya, kita yang sudah mengaku jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, jangan seperti yang kita baca tadi ya. Kita ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengatakan kita berjamu bersama dengan Tuhan, tetapi apa saudara? Tandanya, buktinya tidak demikian. Tanda dan buktinya membuktikan bahwa saya dan Anda masih melakukan kejahatan, hidup di dalam kejahatan ya. Itu semua hanya menjadi bagian daripada tradisi, itu semua hanya menjadi bagian dari kulitnya saja. Ya, semoga Anda tidak demikian. Anda ke gereja mendengarkan firman Tuhan itu membangun, memperbaharui Anda, ya, memoles Anda ya. Kalau Anda perlu bertobat, Anda akan bertobat ya. Kalau Anda perlu pengajaran, Anda akan diajar oleh firman Allah ya. Oleh karena itu carilah ya gereja yang mengajarkan firman Allah ya. Jangan mendengarkan yang seolah-olah firman Allah tetapi bukan firman Allah, karena tidak semua gereja mengajarkan firman Allah ya. Ukurannya adalah Alkitab itu sendiri, ukurannya adalah apa yang dibaca ya. Jangan mendengarkan ya, Anda membaca satu bagian daripada ayat Alkitab tetapi yang Anda dengarkan bukan dari situ. Itu juga sudah satu kesalahan saudara ya. Jadilah pelaku firman, itu yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak Tuhan ya. Dan kembali, nikmatilah hari Minggu ini, nikmatilah kekristenan Anda. Anda tidak akan kecewa. Dan di masa Natal ini, muliakanlah Tuhan ya. Beritakanlah Yesus yang telah lahir untuk mati bagi dosa manusia, sehingga manusia boleh mendapatkan jalan keselamatan. Yesus, di dalam Yesus itu ada kunci untuk setiap manusia bisa masuk surga. Tuhan memberkati.